Pose. Baik. Iki dimulai, Pak. Nama web orang itu. Jigong. Yang nggak mau itu nggak apa-apa. Perkenalan aja. Iya, kami dari kelompok apa mau menampilkan drama tentang apa, terus Kami dari kelompok 1 ingin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Bareng wabarakatuh. ayo mulai. Hukum. Iki sekolah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Kerajaan Kalingga Akan menampilkan menampilkan cerita Raja Kusima, sang ratu adil dari Kerajaan Kalingga. Sebelumnya, perkenalkan, saya Widi Ardelia Margani berperan sebagai Pati Ganda dan pedagang tiga. Perkenalkan, saya Linda Amelia berperan sebagai narator. Perkenalkan, saya Lasmi Mudina berperan sebagai Ratu Sima. Dan perkenalkan, nama saya Ratu Merah berperan sebagai pedagang satu dan rakyat. Perkenalkan, nama saya Prantas Darwisa, berperan sebagai pangeran. Perkenalkan, nama saya Andika Bujura berperan sebagai sebagai utusan kaisar pedagang prajurit. Ayo narator dulu. Serona. Raja Asad Masedi di tanah Jawa bagian utara berdirilah sebuah kerajaan makmur bernama Kalingga. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bijaksana dan adil, Ratu Sima. Di bawah kepimpinannya, rakyat hidup damai dan jujur. Tak seorang pun berani berbuat curang di negeri itu. Pada suatu hari, ada utusan dari negeri Tiongkok yang ingin berkunjung ke kerajaan Kalingga. Salam hormat Ratu Sima. Kami dari utusan negeri Tiongkok sangat segan dengan keadaan Kalingga yang terkenal jujur dan adil. Kedatangan kami di sini ingin memberikan hadiah sebagai tanda persahabatan. Terima kasih. Letakkan hadiah itu di alun-alun agar semua rakyat tahu bahwa persahabatan lebih dari emas. Bijaksana Madura. Saat di pasar Kalingga, suasana ramai, rakyat berjual beli, kantong emas diletakkan di tengah pasar. Akhirnya itu kita telah kantong emas yang diberikan oleh utusan dari kaisar negeri Tiongkok. Diletak sudah 3 hari di tangan sultan. Tak seorang pun berani menyentuh kantong emas. Itulah bukti Ratu Sima. Barang siapa yang mengambil barang berperang maka dia akan dihukum berat. Wah, sangat bijaksana sekali Ratu Bunta. Pasti negeri lain akan iri dengan keadilan Ratu Sima. Hari demi hari berlalu, peti itu tetap di sana. Tak ada satupun rakyat yang berani menyentuhnya. Sampai suatu hari, Pangeran Cana, putra Ratu Sima, melewati pasar itu. Rakyatku sepertinya sedang hari ini
Oh itu bukan emas yang dibicarakan banyak orang. Tapi mengapa dibiarkan berdebu? Biar aku bersihkan saja. Tidak mungkin hadiah untuk kerajaan dibiarkan berdebu. Lihatlah pangeran menentukan emas itu. Mari kita berdoa kepada Baginda Ratu Sima. Kita harus tegakkan hukum Ratu Sima. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh negeri. Bahkan Ratu Sima pun mendengarnya. Meski yang melanggar adalah darah dagingnya sendiri. Saat di istana pengadilan, benar putra mahkota telah memegang kantong emas itu. Apakah benar itu putraku? Benar Ibunda, tapi aku tidak berniat mencuri. Aku hanya ingin membersihkan benda saja. Hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu. Bila rakyat tahu hukum bisa dibengkokkan, maka kejujuran akan hilang dari negeri ini. Semua terdiam kaku. Ratu Sima tidak hanya tegas, tapi juga bijaksana. Ia menunjukkan bahwa keadilan bisa berjalan seiring dengan kasih sayang. Tapi Baginda, putra mahkota adalah penerus Baginda. Mohon pertimbangkan untuk hukumannya. Baik. Jadikanlah kisah ini pelajaran kejujuran bukan hanya untuk rakyat kecil, tapi juga untuk penguasa dan bangsawan. Selama kita hidup jujur, negeri kita akan tetap makmur dan disegani oleh bangsa lain. Dan begitulah kisah Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Namanya tetap dikenang sepanjang masa, bukan karena kekayaan, tapi karena keadilan dan kejujurannya yang menjadi teladan bagi pemimpin di seluruh Nusantara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Ayo kelompok 2. Bagi deh. Ini kemarin kok di situ kok. Zaman kerajaan tak ono zaman kerajaan. Matiin dulu kan.